Geger, Teuku Ryan berencana melaporkan TikTokers bernama Satria Mulia yang diduga melayangkan fitnahan keji atas permasalahan biduk rumah tangga yang kini sedang dihadapinya. Ya, dituding melakukan perselingkuhan yang datang melalui sumber terpercaya miliknya. Yang lebih kejamnya lagi, Ryan pun dituding memiliki pekerjaan serabutan yang menyebabkan Ria Ricis pun melayangkan gugatan cerai untuknya. Lantas, bagaimanakah respon Teuku Ryan yang diceritakan langsung kepada kuasa hukumnya saat menggelar acara jumpa pers kemarin? Benarkah pula sama seperti yang dituliskan Ryan untuk membalas pernyataan Satria di media sosial? Ryan pun sudah melayangkan laporan dan akan menyeret Satria ke meja hijau. Ya, bersamaan dengan hebohnya kabar perceraian mereka, diketahui sejumlah orang pun ikut ambil bagian dalam permasalahan tersebut. Seolah dibuat gerah dengan banyaknya nama yang kini bermunculan, Ryan pun akhirnya mengutus kuasa hukumnya untuk menjawab pertanyaan awak media yang selama ini simpang siur. Lantas, bagaimanakah buka suaranya Ryan melalui kuasa hukumnya perihal nafkah batin? Seperti apa pula Ryan yang dikatakan hengkang dari rumah untuk menenangkan diri? Benarkah karena Ryan hengkang dari rumah, justru hal itulah yang memicu semakin memanasnya permasalahan rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, permasalahan rumah tangga antara Ria Ricis dan Teuku Ryan bak seperti bola salju yang terus bergulir dan juga membesar sehingga tidak menemukan arah tujuan. Ya, sama-sama memilih bungkam di tengah isu rumah tangga mereka yang sedang panas. Tak ayal, hal itulah yang dimanfaatkan oleh sejumlah warganet, termasuk diantaranya seorang TikTokers bernama Satria Mulia yang diduga melayangkan fitnah keji kepada suami Ria Ricis tersebut. Menurut video yang diunggah Satria di akun TikTok miliknya, Ryan pun dituding melakukan perselingkuhan yang bahkan menurutnya datang melalui sumber terpercaya miliknya. Yang lebih kejamnya lagi, Teuku Ryan pun dituding memiliki pekerjaan serabutan. Hingga hal inilah yang diduga menjadi penyebab Ria Ricis melayangkan gugatan perceraian untuknya. Si R bakal cerai ya guys, ramalan gue bener ya. Tuh kan. Aduh gimana dong itu guys. Tuh. Ya, jadi gue udah dapat info ya dari adalah petinggi gitu ya, di balik kamera yang valid gitu loh. Ternyata kenapa cerai, yang laki ketahuan selingkuh. Nah, terus yang laki ini kerjanya itu apa itu kalau orang Jawa bilang serabutan ya. Nah, ada enggak gitu loh. Enggak jelas, enggak ada kerja tetap. Waktu dia kerja tetap juga gajinya UMR ke bawah itu. Jadi dia numpang sama istrinya supaya naik aja gitu. Tuh, benar kan gua bilang? Cowoknya selingkuh sama serabutan. No, cek si Ria nge-like gue. Tuh. Berarti kalau si Ria nge-like gue, dia setuju sama statement gue. Cowoknya selingkuh, guys. Menanggapi dugaan fitnahan keji sang TikTokers, Ryan yang seolah tersenggol langsung memberikan respon dengan menuliskan komentar di video yang dibuat oleh sang TikTokers.
Dengan jelas, Rian pun menulis komentar untuk Satria agar menyudahi fitnahan yang dilontarkan oleh sang TikTokers kepadanya tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Rian pun juga meminta untuk bertemu dengan Satria, tapi bukan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan jalan kekeluargaan, akan tetapi untuk bertemu di pihak kepolisian. Lantas bagaimanakah respon Teuku Ryan yang diceritakan langsung oleh kuasa hukumnya saat menggelar acara jumpa wartawan kemarin? Benarkah sama seperti yang dituliskan Ryan untuk membalas pernyataan Satria di media sosial? Ryan pun sudah melayangkan sebuah laporan dan akan menyeret Satria ke meja hijau. Loh, ini siapa yang komen ini? Hah? Lu siapa ini cuy? Lu siapa nih bro? Kok nongol di sini? Kok ngerasa? Hah? Tuh kan aneh-aneh deh. Tuh, kok bawa hukum? Ya udah, lu laporin gue. Nanti gue tunggu ya surat panggilannya. Nanti gue klarifikasi ya. Nih, ini gue dibilang ya. Ya, kalian semua nonton di sini ya. Kok lu bisa komen di sini? Apa ini masalahnya ini? Ini fitnah apa ini? Ini nggak tahu, gue nggak ngerti ini. Nama sepupu gue Ria, nama sepupu nyokap gue Ria, nama sepupu nenek gue Ria. Kok nongol di sini lu, cuy? Tuh kan, kadang ya orang-orang ini ya nggak disentil, nggak disebut namanya ya, nggak digibahi, tiba-tiba dia nongol tuh. Jadi kalau soal perselingkuhan itu pihak-pihak yang umpamanya mengedarkan, menuduh, kami nggak ambil pusing lah urusan itu, karena memang nggak ada itu bohong semua gitu loh. Dan Ryan saya pastikan bukan orang yang gampang istilahnya selingkuh itu, dan memang nggak ada sejarah dalam keluarga dia seperti itu. Sangat menghormati perkawinan ya, sangat menghormati perkawinan. Tapi ternyata akan melaporkan, Bang? Oh enggak, itu nggak substansi sekali mas, masih banyak pekerjaan lain ya. Sementara itu, saat menggelar acara jumpa media yang hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya, di mana Ryan pun sedang menjalani syuting di Bogor, Jawa Barat. Cukup jelas jika Ryan pun masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Tapi berbeda dengan Ricis yang tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Ryan pun sebagai laki-laki memilih untuk tidak mengedepankan ego dan berubah sebaik mungkin untuk tetap mempertahankan biduk rumah tangga yang baru seumur jagung tersebut. Lantas, seperti apa usaha yang dilakukan Ryan menurut kuasa hukumnya untuk berdamai? Benarkah Ryan pun terus berkomunikasi dengan Ria Ricis? Namun, lantaran masih terbawa suasana, Ria Ricis pun tetap mempertahankan egonya. Jadi sampai dengan hari ini, saya sebenarnya tetap mengusahakan Ryan untuk datang. Tetapi dengan pertimbangan, karena bukan saya saja yang didengar, tetapi juga dari manajer, dari keluarga, dan kebetulan hari ini ada syuting di Cipanas. Jadi Ryan menyampaikan, Mas Dedi tolong sampaikan sama teman-teman media, salam, dan kita ketemu tanggal 19 Februari di pengadilan ya. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang memang patut kami harus sampaikan kepada teman-teman, pasti akan kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Ryan selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Ryan harus lebih giat lagi. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon, tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya, biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Selain mengaku tetap mengusahakan jalan damai untuk proses perceraiannya yang kini sudah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akan disidangkan pada minggu depan,
Kuasa hukum Rian pun juga menanggapi seputar kabar yang menyebutkan jika kliennya tidak menafkahi sang istri, seperti yang disampaikan oleh Satria Mulia dalam videonya yang menyebutkan jika Rian tidak memiliki pekerjaan tetap alias serabutan. Seperti inilah jawaban dari kuasa hukum Rian yang membeberkan sejumlah bukti transfer yang dilakukan Rian untuk Ria Ricis. Itu perlu saya garis bawahi, itu tidak benar sama sekali ya. Rian itu orang yang sangat bertanggung jawab dan menjaga marwahnya ya. Jadi tidak benar sama sekali Rian itu tidak memberikan nafkah ya. Sampai dengan saat ini baik rumah, ada 2 rumah malah yang dibeli saat ini tuh semua artinya hasil bersama gitu, sama-sama dibangun gitu. Jadi ya saya nggak bisa menanggapi soal nafkah. Yang jelas Rian sampaikan dan Rian tuh memperlihatkan semua bagaimana dia memberikan nafkah itu kepada saya. Tapi ini cukuplah untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan gitu. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Rian pun juga menjawab soal kabar Rian yang tidak menyentuh sang istri dari saat Ricis hamil sampai dengan persalinan. Lalu, seperti apa jawaban kuasa hukum Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Prahara biduk rumah tangga Teuku Rian dan Ria Ricis masih terus menjadi sebuah tanda tanya besar. Kuasa hukum Rian pun menjawab semua isu yang selama ini beredar di masyarakat dan belum jelas kebenarannya perihal sang klien yang dikabarkan tidak menyentuh sang istri mulai dari hamil sampai dengan persalinan. Di mana hal tersebut adalah sebuah fitnahan besar karena Ria Ricis selalu mengunggah video kebersamaan mereka setiap harinya di sosial media. Ya kalau nafkah batin, inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin yang di luaran ini. Dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya RY mungkin belum siap mungkin untuk di ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya diambil. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar, bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan dia. Selain itu, mengenai kabar dugaan keluarga besar Ricis yang dikatakan memilih jalan umroh untuk menyelesaikan permasalahan internal di antara mereka, kuasa hukum Rian pun tidak membantah hal tersebut. Lantas bagaimanakah kuasa hukum Rian ketika menjelaskan perihal ibadah umroh yang ternyata tidak bisa untuk mendamaikan mereka berdua? Benarkah pasca umroh justru adalah klimaks dari masalah, di mana Rian pun dikabarkan hengkang dari kediaman Ricis?
Kalau lihat ceritanya sih, ya memang tujuan daripada pergi ke Mekah itu kan dalam rangka itu, biar mereka juga bisa mendekatkan dan mendapatkan jawabannya. Soal mereka kembali akhirnya dari pihak sebelah untuk memutuskan, walau kita nggak bisa prediksi. Dan ingat, sampai sekarang Rian adalah suami sahnya Ria Ricis. Udah pasti Mbak, iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai, galaunya minta maaf, minta ampun. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, minta tolong buat ngobrol doang. Tapi ya sudahlah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? Masih relatif muda kan? Iya kan? Ya kan, kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan, Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Itu kapan itu? Desember, Januari ya. Sekarang baru Februari. Oke, gitu. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dalam permasalahan ini adalah Ricis pun dikabarkan sempat meminta restu dari almarhum ayahnya untuk menggugat cerai sang suami. Lantas apa kata Ustadz Yusuf Mansur mengenai hal itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur pun juga menuturkan jika Ria Ricis sempat menyambangi makam sang ayah sebelum melayangkan gugatan perceraiannya. Lantas benarkah Ricis pun sempat meminta doa pada sang ayah? Dan seperti apa pula dukungan dari Ustadz Yusuf Mansur? Curhat sama Ustadz atau seperti apa sih terkait pernikahannya? Nggak ada. Dan kita udah langsung terkoneksi secara hati aja, namanya kita doa. Ya kan, makam ayahnya di pesantren Darul Quran. Dan memang beberapa waktu sebelumnya saya melihat ada ziarah, tapi saya nggak nemuin ya, karena ya udah mau privasi kali. Ya saya cuma berdoa aja, mendoakan dan semuanya baik-baik saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.